Siap. MI Saka Memora. Jaya Allah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti pelajaran akidah. Mudah-mudahan sehat semua. Siap, Pak. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Baik. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, untuk memimpin doa, kita minta kepada anak kita untuk memimpin doa. Silakan. Yang sebagai bukti kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta. Untuk memimpin lagu wajib, saya minta anak Nur untuk memimpin teman-temannya menyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan. Yang lain berdiri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Baik. Afifah Salsabina. Hadir, Pak. Afrikan Bukhari. Hadir, Pak. Zoki Mirza. Hadir, Pak. Rifki. Muhammad Rudi. Hadir, Pak. Baik. Berapa orang tidak hadir anak-anak? Orang. Apa alasannya mereka? Hadir, Pak. Berarti yang hadir 21. Nah, mudah-mudahan yang tidak hadir itu kita doakan agar mereka diberikan kesehatan yang Allah. Baik. Setelah kita mengabsen, selanjutnya Pak Guru memberikan penjelasan terkait materi pembelajaran akidah akhlak kita hari ini. Pada pertemuan kali lalu kita mempelajari tentang apa anak? Tentang kalimat thayyibah istighfar. Nah, sekarang ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Nah, masih ada kaitannya pembelajaran kita kembali dengan hari ini. Apa indikatornya anak? Tujuan daripada tema ini yaitu memahami makna Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Dan yang kedua, menyajikan arti dan bukti Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Apa tujuan pembelajarannya anak? Tujuannya adalah
peserta didik atau kalian siswa kelas 6 ini harus mampu apa? Mengimani sifat Al-Ghaffar dan Al-Afuw. Mengetahui makna dan arti daripada Al-Asma Al-Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afuw. Bagaimana kalian bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Ghaffar dan Al-Afuw? Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afuw. Selanjutnya anak-anak, sekarang Pak Guru mengajak kalian untuk mengamati gambar yang ditampilkan oleh Pak Guru di papan tulis. Sebelum kalian mengamati, Pak Guru ingin bertanya, masih ingatkah materi kemarin? Kalau masih ingat, coba silakan perhatikan di papan tulis gambar yang pertama. Ya, dan gambar yang kedua. Ya, gambar yang ketiga. Nah, coba kalian amati, nanti Pak Guru bertanya terkait dengan gambar yang ditampilkan ini. Lafaz apa ini anak-anak? Ini lafaz apa? Ini gambar ini menunjukkan apa? Sedang berdoa. Sedang berdoa. Memohon ampun. Gambar yang ini anak-anak, yang pertama ini yang sebelah kiri ini, orang lagi apa? Lagi menyesali perbuatan dosa dan kesalahannya. Ini lagi memohon ampun. Berarti kalian sudah bisa pahami ya? Pak Guru ingin menjelaskan materi pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu mengenal Asmaul Husna Allah SWT, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afuw. Nah, yang pertama adalah Al-Ghaffar. Apa pengertian Al-Ghaffar anak-anak? Pengertian Al-Ghaffar adalah berasal dari kata ghafara, yaitu menutupi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa hambanya, menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Sehingga dengan menutupi kesalahan itu berarti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa Allah menutupi dosa kita? Karena itulah bentuk luasnya rahmat dan kemuliaan Allah, luasnya ampunan Allah. Karena Allah tahu kita ini sebagai manusia tentu banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Nah, supaya kita ini tetap bersih, tetap baik, maka kita diberi ruang, diberi waktu oleh Allah untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Itu Al-Ghaffar ya. Apa tadi artinya? Allah Maha Pengampun. Selanjutnya Al-Afuw. Apa pengertian Al-Afuw? Al-Afuw dari kata afu, yaitu menghapus dan menghilangkan. Berarti bahwa Al-Afuw itu adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi dan menghilangkan dosa-dosa kita sampai ke akar-akarnya. Berarti Allah itu maha memaafkan dengan menghilangkan segala dosa kita. Kalau Al-Ghaffar tadi, Allah maha mengampun, tapi dosa kita tidak dihapus secara total oleh Allah. Tapi kalau Al-Afuw adalah Allah menghapus segala dosa kita dengan menghilangkan tanpa ada siksaan, tanpa ada sanksi oleh Allah sampai ke akhirat nanti. Kalau Al-Ghaffar, Allah masih simpan. Ketika kita masih mengulangi perbuatan dosa kita pertama, kedua kali, dan ketiga kali, Allah akan membuka lagi kesalahan kita di depan orang banyak. Contoh kalian yang sebagai siswa, kalau kalian sering menyontek, kalau menyontek yang pertama
Allah masih menutupi. Yang keduanya, nyongketnya, Allah masih menutupi. Tapi ada nih sifat Al-Ghafar Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mengulangi perbuatan dosa. Baik. Selanjutnya terkait materi kita hari ini, Allah SWT sudah mengatur bahwa sifat Al-Ghafarnya Allah tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nuh ayat 10 yang berbunyi Qul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yang kedua adalah wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila sholihan tsumma ihtada. Ada ayat tentang al-afu anak-anak. Coba lihat di papan tulis, Pak Guru sudah tampilkan. Yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 60. Yang berbunyi dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma yubiya alaihi la yansurannahu Allahu innallaha laghafurun kafur. Inilah ayat tentang Al-Ghaffar dan ayat tentang Al-Afu. Nah, selanjutnya coba lihat gambar di atasnya anak. Pak Guru sudah tampilkan gambar. Nah, gambar ini adalah terkait perbuatan kita setiap hari, baik itu perbuatan dosa maupun perbuatan salah. Coba lihat, amati baik-baik. Nanti Pak Guru bertanya terkait dengan gambar ini. Nah, yang pertama, gambar apa ini anak? Menyantek. Menyantek itu benar atau salah anak? Yang kedua, gambar apa? Anak sekolah merokok diperbolehkan tidak? Tidak. Yang ketujuh, malas belajar, dikasih tugas tidak mau kerja, ya, dikasih PR tidak mau kerja, mainnya maunya tidur. Betul tidak ini? Tidak. Mau dicontoh tidak? Tidak. Mau seperti ini tidak? Tidak. Yang terakhir, gambar apa ini anak-anak? Bolos. Siapa yang pernah bolos? Ayo. Siapa yang pernah bolos? Jujur. Pasti ada yang suka bolos ya? Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Perlu kita meminta maaf kepada Allah supaya tidak berulang kesalahan kita ya. Meminta maaf kepada guru. Nah, semua gambar ini adalah sebagian, bukan keseluruhan, sebagian daripada perbuatan dosa dan salah bagi seorang siswa. Kita berdiskusi, mendiskusikan materi pembelajaran tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, Pak Guru tadi sudah memberikan materinya. Nah, sekarang silakan berdiskusi selama 10 menit. Ya, Pak Guru kasih waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan. Nanti hasil diskusinya ditulis ya, ditulis di lembaran itu, nanti dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Nah, waktu diskusinya sudah selesai anak-anak. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya tadi di depan kelas. Nah, saya kasih waktu yang pertama adalah kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan terhadap materi pembelajaran ini adalah 1. Al-Ghafar berasal dari lafal ghafara yang berarti menutupi. 2. Al-Afu memiliki dosa itu masih ada namun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan terhadap materi pembelajaran ini adalah 1. Al-Ghafar berasal dari lafal
1. Baik. Sekarang sesi saling bertanya antara kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 atau kelompok 4. Saya kasih waktu untuk kita saling bertanya ya. Nah, siapa yang mau bertanya yang pertama? Nah, kelompok 3, silakan. Ya, dia belum mengetahui pengertian Al-Ghafar. Siapa yang bisa menjawab? Nah, tolong dijawab. Mari. Bahwa pengertian Al-Ghafar adalah Al-Ghafar berasal dari kata ghafara, yang berarti menutupi dalam berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena ketawaran dan kewajibannya. Ya, tepuk tangan untuk Ali. Setelah pembahasan materi kita tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afuw. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya, kira-kira gimana kesannya anak-anak terhadap materi ini? Akan kembali bahwa materi kita tentang hari ini tentang Al-Ghafar dan Al-Afuw. Al-Ghafar artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Al-Afuw Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Terus apa perbedaannya anak? Perbedaannya adalah kalau Al-Ghafar Allah mengampuni dosa-dosa kita tapi masih Allah simpan. Ketika kita berbuat kesalahan berulang-ulang, Allah akan menampakkan kembali, memunculkan kembali. Nah, di hari kiamat nanti Allah akan menunjukkan kembali dosa-dosa kita. Nah, sedangkan Al-Afuw Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menghilangkan sampai akar-akarnya. Nah, itu perbedaannya ya. Pahami? Sudah paham perbedaannya? Oke. Nah, kalau sudah pahami perbedaannya, maka kita harus selalu selalu minta ampun kepada Allah ketika kita berbuat dosa dan salah. Baik anak-anak, bagaimana tekadnya, siap mempraktekannya? Siap. Oke, untuk kalian ketahui bahwa pembelajaran yang akan datang adalah tentang mengkomunikasikan Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afuw. Baik, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah.